Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Isnandar Widyastuti dari Prodi 4 PB1 akan sedikit menjelaskan mengenai wacana filosofis pendidikan Islam dalam pemikiran para tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh Islam populer dengan pemikirannya tentang pendidikan yang berdasarkan agama, sehingga mampu menjadikan pendidikan sebagai alat dan media yang strategis dalam transformasi doktrin-doktrin keagamaan. Pemikiran Al-Ghazali dalam bidang pendidikan itu lebih cenderung bersifat empirisme. Hal ini disebabkan karena Al-Ghazali sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak itu tergantung kepada orang tua dan orang tua yang mendidiknya. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam memuat semacam motivasi dan sekaligus etos kerja bagi umat Islam untuk kehidupannya sendiri. Bagi Al-Ghazali, seorang guru itu harus mampu mengantarkan anak didiknya kepada kebahagiaan bukan hanya di dunia saja tetapi sampai akhirat kelak. Sedangkan bagi seorang murid, agar dapat ilmu yang dikehendakinya, ia harus membersihkan jiwanya dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Karena ilmu itu adalah cahaya, maka cahaya ilmu tidak akan masuk pada jiwa yang kotor dan penuh dengan sifat-sifat yang rendah dan tidak terpuji. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh merupakan seorang tokoh yang muncul di Mesir pada abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh banyak dipengaruhi oleh pemikir ilmuwan barat. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa menjadi rujukan pada tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh. Pendapat Muhammad Abduh tersebut di Mesir sendiri mendapatkan sambutan dari sejumlah tokoh pembaharu. Murid-muridnya seperti Rashid Ridho meneruskan gagasan tersebut melalui majalah Al-Manar dan Tafsir Al-Manar. Menurut Muhammad Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, serta jiwa gotong royong dan semangat ekonomis. Kesalahan sistem pendidikan dan orientasi serta tujuannya mengakibatkan kelemahan umat Islam yang sekaligus memperlemah dan merendahkan agama Islam. Nah, oleh karena itu, Muhammad Abduh menyatakan Islam itu diperlemah atau terhalang oleh umat Islamnya sendiri. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh yang memiliki sejarah aktivitas dan pemikiran yang sangat luas. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari bentang masa hidup yang cukup lama, mulai dari 1871 sampai dengan 1947. Yang diantara itu telah terjadi berbagai peristiwa di Indonesia. Nah, menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menuntut ilmu diniatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, karena dapat mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan itu adalah etika, namun tidak menghilangkan aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keyakinan atau keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Tokoh yang keempat yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Sebelum beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia.
Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar ataupun di musola. Ide-ide yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan telah membawa pembaruan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam yang semula bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mengedepankan pendidikan moral dan etika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.